Saat ini, banyak orang yang malas membaca Alkitab setiap hari. Mereka ingin mendengar suara Tuhan secara instan melalui para hamba Tuhan yang memberitakannya seminggu sekali di gereja. Padahal, Alkitab itu adalah suara Tuhan secara pribadi kepada kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Close to You untuk merenungkan firman Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Bacalah firman Tuhan setiap hari. Setiap minggu kita pergi ke gereja, kita beribadah. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, serta kita menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Tetapi bagaimana dengan Alkitab yang kita miliki? Apakah kita membacanya setiap hari? Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 2 sampai yang ketiga. Kisah Para Rasul 17 ayat 2 sampai yang ketiga. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia bertukar pikiran dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Firman Tuhan disampaikan kepada jemaat Tuhan saat kita beribadah di gereja kita. Dan inti pemberitaannya adalah Yesus sebagai Mesias. Yesus rela mati dan dia bangkit. Karena itulah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Hati-hatilah, karena firman Tuhan mengingatkan kita juga akan banyaknya pengajar-pengajar atau nabi-nabi palsu pada zaman akhir ini. Dan kepalsuan yang ditutupi dengan begitu sempurna dengan jubah keagamaan, di mana kita akan sulit sekali untuk membedakannya. Jadi, kita harus dapat menguji perkataan atau ajaran dari hamba Tuhan yang disampaikan di gereja. Apakah hal ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Bagaimana caranya untuk dapat kita mengetahui atau menguji perkataan hamba Tuhan tersebut? Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa selidikilah firman Tuhan setiap hari. Ketekunan mereka membaca firman adalah jawaban supaya kita tidak disesatkan. Kita dapat mengetahui apakah perkataan hamba Tuhan itu merupakan pengajaran Kristus atau hanya perkataan dari dirinya sendiri. Saat ini, banyak orang yang malas membaca Alkitab setiap hari. Mereka ingin mendengar suara Tuhan secara instan melalui para hamba Tuhan yang memberitakannya seminggu sekali di gereja. Padahal, Alkitab itu adalah suara Tuhan secara pribadi kepada kita. Jika kita dalami, maka Roh Kudus akan menuntun kita kepada kehendak Allah untuk kita lakukan. Melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan kembali bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani yang kita butuhkan setiap hari supaya kita hidup. Jangan kita mengaku Kristen atau mengaku sebagai pengikut Kristus,
tetapi kita malas membaca firman Tuhan, malas membaca Alkitab kita yang merupakan firman Tuhan, perkataan Tuhan untuk kita. Sehingga membuat kita menjadi mudah untuk disesatkan. Ketika kita membaca firman Tuhan dan mendalaminya, Roh Kudus akan berbicara, Roh Kudus akan menuntun dan memimpin kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah tersesat. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dengan judul, Bacalah Firman Tuhan Setiap Hari. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali hari ini Engkau mengingatkan kami ya Bapa. Ampuni kami kalau kami lengah, ampuni kami kalau kami malas untuk membaca firman-Mu. Dan melalui renungan hari ini Engkau menegur kami, meneguhkan kami kembali. Ketika kami taat akan firman-Mu, ketika kami membaca dan mendalami firman-Mu, kami akan semakin kenal dengan pribadi Engkau ya Bapa. Sehingga kami tidak akan mudah untuk disesatkan. Dan kami bisa berjalan di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti renungan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami boleh berubah menjadi setia untuk terus membaca firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You.